أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. ربنا زدنا علما وزدنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا من شر أنفسنا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur. Mari sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Semoga dengan banyak memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berkenan untuk melimpahkan karunia dan anugerahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sering-sering kita hafalkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan juga dengan banyak berselawat kepada beliau kelak kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mempelajari sebagian bab yang terkait dengan rukun iman. Referensi utama yang kita gunakan untuk membahas atau mengkaji masalah ini adalah kitab Al-Iman Arkanuhu Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Iman hukum-hukumnya, hakikatnya dan hal-hal yang bisa membatalkan iman, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Yasin. Beliau adalah salah seorang ulama dari Palestina. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita mengenai rukun iman sampai pada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini salah satunya terkait dengan bahwa dalam keimanan orang Islam, dunia dan alam semesta dan seisinya yang sifatnya materi ini tidak kekal. Jadi suatu saat Allah akan menciptakan sebuah peristiwa besar yang disebut peristiwa kiamat, yaitu bahwa semua hal tadi akan hancur tanpa terkecuali. Nah, menjelang terjadinya hari kiamat besar ini, baik Al-Quran maupun As-Sunnah telah memberikan peringatan atau isyarat, yaitu dengan hadirnya, dengan munculnya beberapa tanda, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Nah, di antara tanda besar menjelang terjadinya hari kiamat itu, mudah-mudahan kita bisa membahasnya secara tuntas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal, sosok yang disebut sebagai Dajjal. Ini sosok yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kemampuan yang luar biasa sehingga bisa menggoyahkan iman orang-orang yang sudah beriman dan menambah kekufuran orang-orang yang kafir. Kemudian setelah Dajjal nanti akan hadir tanda yang berikutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit kedua ke bumi, yang antara lain tugasnya adalah untuk menghadapi Dajjal dan untuk mengajak umat manusia kembali mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mengenai Dajjal, secara bahasa Ad-Dajjal huwa al-kadzabu syadidud dajjal.
Jadi dari namanya aja ini menunjukkan bahwa Dajjal itu secara bahasa adalah sosok yang banyak berdusta, sosok yang banyak berbohong. Jadi dia akan menggunakan segala macam budaya untuk melemahkan keimanan manusia. Dan dia atau Dajjal ini disebut sebagai pendusta karena menutup yang hak atau kebenaran dengan kebatilan yang dia lakukan di hadapan umat manusia. Dan dalam kitab ini disebutkan, dan di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat besar adalah munculnya satu sosok yang oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, disebut juga sebagai Dajjal. Kenapa? Di dalam kitab ini disebutkan likathrati tajjili wa kadhibihi, karena dia banyak berdusta, karena dia banyak menutupi hal-hal yang benar. Kemudian yang kedua, yadda'i al-uluhiyah. Nah, ini salah satu kebohongan dia yang sangat besar, yaitu bahwa dia mengaku dirinya itu sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta umat manusia saat itu untuk menyembah dirinya. Kemudian hal lain yang akan dilakukan oleh Dajjal adalah wa yuhawil an yaftina an-nasa 'an dinihi. Dan Dajjal ini berusaha keras untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dari agama Islam. Bagaimana caranya? Caranya adalah bima yuhdithu bil khawaril 'adati wa 'ajaibil umuri bi idznillah subhanahu wa ta'ala fa yuftanu bihi ba'd an-nas wa yuthbitu Allahu alladziina aamanu. Yaitu dengan cara bahwa atas izin Allah, Dajjal ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang menjadikan sebagai manusia itu terfitnah, artinya tertipu sehingga keluar dari agamanya. Sementara ada golongan yang lain yang atas izin Allah tetap Allah menguatkan keimanan mereka sehingga mereka tidak tertipu dengan hal-hal yang dilakukan oleh Dajjal pada saat itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Syarah An-Nawawi terhadap kitab hadis Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-hadits allati dzakaraha Muslim wa ghairuhu fi qissati Dajjal hujjatun limadhhabi ahli al-haqq fi sihhati wujudihi. Jadi kata beliau, banyak sekali hadis-hadis sahih, antara lain yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, yang menjadi hujjah atau bukti kuat bagi golongan ahli kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah, bahwa keberadaan Dajjal ini benar-benar akan ada. Beliau mengatakan, wa innahu syakhsun bi'aini. Jadi ini bukan sebuah metafora, bukan sebuah perumpamaan. Dajjal itu betul-betul wujudnya adalah seseorang. Ibtalallahu bi ibadihi. Allah menguji hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang belum beriman, dengan kehadiran Dajjal ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa Allah memberinya kekuasaan untuk melakukan beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, bahwa Dajjal ini akan sering membunuh orang-orang. Kemudian sebagian dari orang-orang yang sudah dia bunuh itu dia hidupkan kembali. Jadi menghidupkan orang yang sudah meninggal ini kan hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat itu, pada diri Dajjal, Allah memberikan kekuatan dan kekuasaan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tentu ini bagi orang-orang yang lemah iman akan betul-betul goyah imannya melihat kemampuan Dajjal yang luar biasa. Namun jauh-jauh hari
sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat Islam sekitar 1444 tahun yang lalu sudah diingatkan kita umat Islam, umat akhir zaman ini untuk mengetahui masalah ini. Sehingga na'udzubillah jika pada zaman kita muncul sosok yang seperti itu, maka kita sudah memiliki tanda keimanan bahwa ini yang disebut dengan Dajjal. Kita harus berhati-hati. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu di India itu muncul sosok yang seperti ini. Itu rambutnya keriting, sering menggunakan baju berwarna oranye, dan memiliki juga kemampuan yang luar biasa. Bisa mengeluarkan tepung gandum dari tangannya di hadapan orang banyak, bisa mengeluarkan batu mulia dari tenggorokannya, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Dan di saat itu banyak orang-orang yang tertipu sehingga menjadikan dia sebagai panutan, sebagai sesembahan, menganggapnya sebagai Tuhan. Nah, saya lupa namanya itu, kalau nggak salah namanya itu Babel. Nah ini belum seberapa. Kalau Dajjal lebih dari itu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan wa min dhuhuri zahratid dunya wal hasadi ma'ah. Jadi Dajjal ini punya kemampuan untuk mengeluarkan segala macam kekayaan yang ada di dalam bumi berupa emas, intan, permata dan lain sebagainya, dan dibawa kemana-mana untuk mengiming-imingi orang-orang yang mau mengikuti dirinya. Karena pada saat Dajjal turun, keadaan dunia itu dalam keadaan yang luar biasa susahnya, sehingga kehadiran Dajjal ini bisa menghadirkan harapan, bisa memberikan permintaan yang dibutuhkan oleh manusia saat itu. Bahkan Dajjal ini atas izin Allah diberi kemampuan juga untuk menjadikan tanah-tanah yang gersang berubah menjadi tanah-tanah yang subur. Kemudian Dajjal ini kemana-mana membawa apa yang disebut surga dan neraka. Kemudian membawa 2 sungai yang mengalir di dalamnya air yang berbeda. Satu sungai mengalir di dalamnya air yang terlihat sejuk menyegarkan, tapi satu sungai mengalir di dalamnya air seperti api. Nah, nanti ada penjelasan dari Rasulullah SAW bagaimana sekiranya orang Islam ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. Lalu Dajjal ini juga bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Maka ketika Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, seketika itu juga langit menurunkan hujannya dan tanah-tanah bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau. Semuanya itu bisa terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah mendatangkan Nabi kita, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang membunuhnya. Sementara tidak ada orang lain yang mampu menghadapi Dajjal selain Nabi Isa alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu keyakinan yang harus diimani oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah, karena ada juga di kalangan orang Islam yang tidak mempercayai hal-hal yang seperti ini. Di antara golongan-golongan dalam Islam yang tidak mempercayai kehadiran Dajjal ini adalah golongan Al-Khawarij, kemudian golongan Al-Jahmiyah, dan juga sebagian dari kelompok Al-Mu'tazilah. Jadi mereka ini, yaitu Al-Khawarij, Al-Jahmiyah, dan Al-Mu'tazilah, tidak betul-betul berpegang pada tafsir ayat-ayat Al-Quran yang benar, dan juga tidak betul-betul menerima hadis-hadis sahih yang berasal dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka
terlalu mengagung-agungkan akal dan logika mereka. Jadi hal-hal yang mereka anggap tidak masuk akal dengan serta-merta mereka menolaknya, termasuk mengenai kehadiran Dajjal di akhir zaman nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis terkait dengan kehadiran Dajjal ini. Ini hadis yang sangat terkenal dan hadis sahih, tapi cukup panjang. Jadi izinkan saya untuk membacakan terjemahan dari hadis ini, yaitu hadis yang berasal dari salah satu sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menuturkan, di suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Dajjal. Beliau merendahkan dan meninggikan suaranya ketika menceritakan mengenai Dajjal, hingga kami mengira bahwa Dajjal itu telah berada di salah satu kebun di sekitar kota Madinah. Ketika kami kembali kepada beliau di sore hari, beliau langsung mengetahui adanya rasa khawatir yang ada pada diri kami. Beliau lalu bersabda, "Ada apa dengan kalian?" Lalu para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau menceritakan Dajjal di pagi hari tadi. Engkau merendahkan suara dan meninggikan suara hingga kami mengira telah berada di satu kebun yang di dalamnya ada Dajjal." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat tadi, "Bukan Dajjal yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Jika ia keluar saat aku masih hidup di tengah kalian, akulah yang akan melindungi kalian darinya. Jika ia keluar sedang aku tidak lagi hidup di tengah-tengah kalian, maka setiap orang hendaknya menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Allah menggantiku dalam melindungi setiap muslim." Dajjal itu sosok pemuda berambut keriting. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memberikan ciri-ciri Dajjal. Ia atau Dajjal ini adalah sosok pemuda berambut keriting, matanya menonjol. Sepertinya aku bisa menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qattan. Jadi di Madinah saat itu ada salah satu penduduk yang bernama Abdul Uzza bin Qattan. Nah, kira-kira wajahnya Dajjal itu menyerupai orang tersebut. Siapa di antara kalian mendapatinya, yaitu mendapati Dajjal, hendaknya dia membaca ayat-ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Nah, ini salah satu cara atau tips bagaimana kita umat Islam melindungi diri kita dari fitnah Dajjal, yaitu dengan menghafal, sebagai ulama mengatakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini salah satu bentuk amalan bagi umat Islam setiap datang hari Jumat, yaitu Kamis pada Jumat sampai Jumat sore hari menjelang malam Sabtu sebelum maghrib malam Sabtu. Nah, ini saran Rasulullah, kita bisa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini untuk melindungi diri kita dari fitnah atau tipu daya Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ia Dajjal keluar di sebuah jalan antara Syam dan Irak. Ia menebar kerusakan di sepanjang kanan dan kiri jalan yang dia lewati. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian." Jadi Rasulullah berpesan, hendaklah orang Islam ini meneguhkan imannya saat fenomena munculnya Dajjal ini hadir. Dan di beberapa negara, di Iran sebagian dari kaum Syiah, dan juga di Israel sebagian kaum Yahudi, itu sudah mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pengikut Dajjal dan memakai lambang-lambang di mana mereka merasa bangga jika kelak menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Namun dari tentu pandangan dan keyakinan kita umat Islam harus berbeda dengan fenomena-fenomena yang seperti itu. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama keberadaan Dajjal di muka bumi?"
Beliau menjawab 40 hari. Ada yang satu harinya seperti 1 tahun. Jadi sosok Dajjal ini berada di muka bumi hanya 40 hari. Tetapi penamaan atau pengertian dari 40 hari saat itu berbeda sekali dengan 40 hari yang kita alami sehari-hari secara normal dalam kehidupan kita ini. Dikatakan oleh Rasulullah, Dajjal akan berada di muka bumi selama 40 hari. Ada yang satu harinya seperti 1 tahun. Jadi 1 hari pertama itu seperti 1 tahun. Ada penjelasan bahwa pada saat itu bumi berhenti berputar, sehingga 1 hari yang pertama, artinya sejak matahari terbit sehingga matahari terbenam itu betul-betul lamanya 365 hari. Dan ini satu ujian tersendiri bagi umat manusia. Nah, pada saat itu ada satu sisi bumi yang kondisinya sangat panas, gersang dengan segala macam akibatnya karena bumi berhenti berputar, dan ada satu sisi lain yang tidak pernah terkena sinar matahari. Nah, inilah beberapa rangkaian kejadian yang terkait dengan kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti. Lalu beliau mengatakan ada satu hari lainnya lamanya seperti 1 bulan. Kemudian ada 1 hari yang lebih mulia, yaitu hari ketiga, lamanya seperti 1 Jumat atau 1 pekan. Dan kemudian hari keempat sampai dengan hari ke-10 panjangnya seperti hari-hari biasa, yaitu selama 24 jam. Itu penjelasan dari Rasulullah terkait fenomena lain keberadaan Dajjal ini di muka bumi saat ini. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tentang hari yang seperti 1 tahun itu, apakah pada saat itu kami cukup menunaikan sholat dalam 1 hari itu 5 kali waktu sholat saja? Rasulullah menjawab, tidak, namun perkirakanlah waktu-waktunya. Jadi dalam 1 hari yang panjangnya itu 365 hari itu, kita umat Islam tetap diwajibkan untuk menjalankan sholat sesuai perkiraan waktu-waktu biasanya. Maka mungkin sholat subuhnya pada saat siang hari, kemudian sholat maghribnya juga, isya-nya juga. Artinya selama 365 hari yang waktu itu disebut hanya 1 hari saja, maka orang Islam wajib menjalankan waktu dalam rentang waktu yang seperti biasanya. Tidak kemudian dalam waktu yang sangat ramai itu hanya menjalankan 5 waktu saja. Kata Rasulullah tidak demikian. Beliau mengatakan, perkirakanlah waktu-waktu sholat kalian. Lalu para sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, seberapa cepat perjalanan Dajjal itu di muka bumi? Karena dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali didatangi oleh Dajjal. Kita bisa bayangkan betapa hebatnya, betapa berbahayanya budaya yang akan dilakukan Dajjal terhadap umat manusia saat itu. Rasulullah menjawab, kecepatan perjalanan Dajjal di muka bumi adalah seperti awan yang digerakkan oleh angin. Ia datang pada satu kaum, menyeru mereka agar menuhankan dirinya, lalu mereka beriman kepadanya dan memenuhi ajakannya. Lalu ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan dan bumi agar menumbuhkan tanaman, sehingga ternak-ternak mereka memiliki bulu-bulu unta yang paling tinggi, air susu yang paling melimpah, dan perut yang paling besar. Kemudian ia mendatangi satu kaum lainnya dan menyuruh mereka, namun mereka menolak perkataannya. Ia pun pergi meninggalkan mereka, lalu mereka menjadi gersang. Artinya tanah tempat tinggal orang-orang yang tidak mau menuhankan Dajjal ketika ditinggalkan Dajjal berubah menjadi gersang. Mereka tidak lagi memiliki sedikit harta pun. Dajjal lalu melewati tanah yang tak berpenghuni, lalu ia mengatakan pada tanah ini, keluarkan simpanan-simpanan harta. Itu gambaran bagaimana hal-hal yang akan dilakukan oleh Dajjal
Dajjal mengajak manusia untuk beriman, yang beriman kemudian diberi hadiah bermacam-macam, sedangkan yang tidak beriman kemudian diberi balasan atau hukuman seperti besarnya tanah, kemudian tanaman-tanaman dan ternak-ternak mereka hancur dan lain sebagainya. Maka ketika Dajjal sampai ke suatu tempat dan berkata pada tempat itu, keluarkan simpanan-simpanan hartamu, secara berturut-turut keluarlah simpanan-simpanan harta dari bumi tersebut, layaknya lebah-lebah jantan. Jadi artinya emas, berlian dan lain sebagainya tiba-tiba keluar dari tanah, dan ini yang akan menggoda dan menipu orang-orang yang lemah imannya. Kemudian Dajjal memanggil seseorang yang masih kekar badannya dan masih muda. Dajjal menebas tubuh pemuda tersebut dengan pedangnya hingga memotongnya menjadi dua bagian. Di antara kedua potongan tubuh tersebut terdapat celah seukuran sasaran anak panah. Kemudian dia memanggilnya kembali dan orang tersebut datang dalam keadaan wajahnya berseri-seri dan tertawa. Dajjal yang menunjukkan pada umat manusia saat itu bahwa ia bisa menghidupkan orang yang mati setelah ia membunuhnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan penjelasannya mengenai Dajjal. Kemudian Dajjal memanggil orang tersebut dan orang tersebut pun datang dalam keadaan hidup kembali. Nah, pada saat seperti itulah dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan di dalam hadis ini turunnya Nabi Isa itu di Menara Putih di bagian timur Damaskus dengan memakai dua pakaian berwarna putih, dengan meletakkan kedua tangan beliau pada sayap-sayap dua malaikat. Jadi ini semua fenomena ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Menara Putih ini sudah ada sudah lama sekali sejak Islam bisa mengislamkan tanah Syria, tanah Damaskus. Ada sebuah masjid yang memiliki Menara Putih, dan para ulama memperkirakan nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh dua malaikat di tempat ini untuk menghadapi Dajjal. Apabila Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepalanya, maka meneteslah air, dan apabila ia mengangkatnya, berguburlah butiran-butiran air seperti mutiara. Tidaklah ia mendatangi, tidaklah Nabi Isa alaihissalam itu mendatangi orang kafir, lalu ia menghirup bau nafasnya kecuali orang kafir itu meninggal. Nah, ini diantara tanda-tanda lain yang tentu kita memahaminya dengan keimanan. Jadi Nabi Isa ini aroma badannya ketika terhirup oleh orang yang tidak beriman, maka yang tidak beriman itu saat itu langsung meninggal. Padahal kata Rasulullah, bau nafas dari Nabi Isa alaihissalam itu menjangkau jarak sejauh pandangan mata. Jadi orang kafir pun yang tidak mau beriman lari meninggalkan, menjauhi Nabi Isa alaihissalam. Tentu firman-Nya terbalik dengan kondisi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin betul-betul menunggu kedatangan Nabi Isa supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan dari fitnah Dajjal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dalam hadis Nawas disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Maryam mencari Dajjal sampai menemukannya di bab Lut. Ada satu bab yang disebut atau dinamakan dengan Lut, dan dia berhasil membunuh Dajjal di bab Lut tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendatangi satu kaum yang telah Allah lindungi dari fitnah Dajjal. Nabi Isa merusak wajah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal tersebut, dan menyampaikan kepada mereka tingkatan masing-masing orang nanti di surga seperti apa. Dalam kondisi seperti ini, dalam hadis tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa
aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal dan menemui orang-orang Islam yang selamat dari fitnah Dajjal, Allah memberitahu bahwa pada saat itu ada makhluk lain yang keluar dari dalam bumi yaitu Ya'juj dan Ma'juj yang tidak kalah menyeramkan dari Dajjal. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini digambarkan makhluk yang rasanya betul-betul seperti binatang buas. Dia memakan apa saja termasuk manusia. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini akan memenuhi dunia, keluar dari dalam bumi yang jumlahnya tidak terkira. Tidak ada satu wilayah bumi pun yang tidak diketahui oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tentang Ya'juj dan Ma'juj ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu bagian yang memang harus diimani oleh orang-orang yang beriman, apalagi sumber informasi utamanya tentang Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kitab suci Al-Quran. Di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa aku Allah telah mengeluarkan hamba-hambaku Ya'juj dan Ma'juj yang tak seorang pun memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Maka kata Allah, fungsikanlah hamba-hambaku yang beriman ke Bukit Tur. Nah, Bukit Tur ini ada di Mesir. Jadi nanti semua orang beriman yang diselamatkan oleh Nabi Isa akan dibawa ke Bukit Tur tersebut. Allah mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Gelombang pertama dari Ya'juj dan Ma'juj ini akan melewati Danau Tobaria. Danau Tobaria yang ada di Palestina sekarang dikuasai oleh Israel dan sangat luas danaunya. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ini meminum air Danau Tobaria tersebut. Lalu gelombang terakhir dari mereka lewat dan mengatakan di tempat ini dahulu pernah ada air. Artinya apa? Air Danau Tobaria ini diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj sehingga kering, tidak tersisa. Dan masih banyak lagi gerombolan Ya'juj dan Ma'juj ini yang tidak kebagian air. Nah, itulah di antara fenomena yang Rasulullah SAW ceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nawas ini mengenai Dajjal, mengenai Maryam, mengenai Isa ibnu Maryam, dan juga mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Allah Isa SAW dan sahabatnya lalu dikurung atau diblokade oleh Ya'juj dan Ma'juj di Bukit Tur hingga kepala sapi milik salah seorang mereka lebih berharga dibanding 100 dinar milik salah seorang kalian pada hari itu. Jadi karena dikurung oleh Ya'juj dan Ma'juj di Bukit Tur, di Gunung Tur, maka semuanya menjadi berharga, termasuk sisa-sisa makanan yang mereka bawa saat itu. Lalu Nabi Allah Isa SAW dan sahabat-sahabatnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun mengirimkan ular di leher-leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka terbunuh seperti kematian satu jiwa. Nabi Isa dan orang-orang yang beriman saat itu berdoa kepada Allah, lalu Allah turunkan ular dari langit yang menimpa Ya'juj dan Ma'juj, dan ular-ular ini memakan Ya'juj dan Ma'juj itu hingga semua Ya'juj dan Ma'juj ini kemudian meninggal. Kemudian Nabi Allah Isa dan orang-orang beriman turun ke dataran bumi, namun mereka tidak menemukan tempat secekal pun di dataran bumi kecuali diisi dengan bangkai dan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Jadi di mana-mana bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj itu bergelimpangan. Tentu ini menimbulkan masalah lain, yaitu mereka musuh. Nah, bagaimana cara Allah menolong keadaan bumi saat itu? Di dalam hadis ini dikatakan, maka Nabi Isa dan orang-orang yang beriman saat itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mengirimkan kawanan burung sebesar leher unta
burung-burung ini membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan hujan yang mengenai setiap rumah di perkotaan maupun pedesaan. Hujan ini mencuci bumi hingga meninggalkannya seperti jadinya. Jadi di akhir pembersihan bumi dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini Allah menurunkan hujan sehingga membersihkan permukaan bumi sebersih-bersihnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, tumbuhkan buahmu dan keluarkan kembali berkahmu. Maka pada saat itu tumbuhlah tanaman-tanaman yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan orang-orang Islam yang saat itu sudah dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam saat itu. Di antara misi dari Nabi Isa alaihissalam bahwa Nabi Isa alaihissalam saat itu mengajak umat Nasrani untuk kembali kepada syariat Islam. Jadi ketika Nabi Isa datang, syariat yang beliau terapkan adalah syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini, di akhir ayat Nabi Muhammad ayat ini turun, pada hari ini aku kata Allah telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku telah rela Islam menjadi agama kalian. Nah, di antara pengertian dari surat Al-Maidah ayat 3 ini, maka sampai akhir zaman nanti, sampai terjadinya hari kiamat ini, hanya syariat Islamlah yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti dan diamalkan oleh semua manusia tanpa terkecuali. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam datang, tidak membawa ajaran baru, Nabi Isa hanya melanjutkan syariat agama Islam yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan akan Nabi Isa menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah yang pernah ditinggalkan oleh umat manusia. Dan misi yang lainnya adalah Nabi Isa pada saat itu selain mengajak umat Nasrani untuk kembali beriman kepadanya, maka tidak seorang pun yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi semuanya menjadi Islam dibimbing oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mau menjadi imam dari sholat. Beliau selalu beriman kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan penghargaan beliau tidak hanya kepada Nabi Muhammad tetapi kepada umat Islam. Kemudian misi lain yang beliau lakukan adalah setelah umat Nasrani beriman kepada Islam, maka simbol dari agama Nasrani yang sampai saat ini ada, yaitu salib, itu kemudian dihancurkan oleh beliau. Kemudian dihilangkan budidaya babi yang saat ini mungkin sudah sangat banyak, apalagi di daerah kita ini. Nah, itu binatang babi juga dimusnahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah beberapa misi yang nanti akan diemban oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan di masa beliau semua orang akan masuk Islam sampai beliau wafat, disolatkan dan dimakamkan oleh kaum muslimin. Baru setelah beliau wafat, muncullah kerusakan kembali di tengah-tengah masyarakat dunia. Nah, di akhir zaman nanti akan datang angin sepoi-sepoi yang bagi orang yang beriman saat itu
baunya sangat harum. Setiap orang yang beriman yang menghirup angin ini akan dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tersisa di akhir zaman nanti hanya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat bumi dipenuhi oleh orang-orang yang seperti inilah hari kiamat besar itu akan terjadi. Jadi hari kiamat ini kan sebuah bentuk siksaan yang luar biasa, dan Allah tidak akan memberikannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau masih ada orang-orang yang beriman, masih ada azan dan sebagainya, insya Allah kita tidak khawatir bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Demikian hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan penjelasan mengenai beberapa hal yang merupakan tanda-tanda besar dalam terjadinya hari kiamat ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memotivasi kita semua untuk terus menambah amal-amal baik dan ibadah kita, dan demikian pula mungkin perlu kadang-kadang kita ceritakan amalan semacam ini kepada anggota keluarga kita, anak kita, istri kita, supaya mereka yang tidak hadir di sini pun kemudian mendapatkan ilmu yang pernah sama-sama kita pelajari dalam majelis yang seperti ini. Sebelum kita itu barangkali ada tambahan atau pertanyaan dari jemaah, saya persilakan. Jika tidak ada, kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.